Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online ya, tetapi biar kita tetap semangat. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa lebih dulu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami syukur terima kasih buat siang hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar dan menyaksikan Tuhan, sehingga firman yang kami sampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun firman yang akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja. Kalimat ini saya ambil dari satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ayat yang sudah sering kita dengar ya, beberapa waktu yang lalu juga pernah disinggung oleh Mas Hendy pada waktu menyampaikan firman Tuhan dalam pekan doa. Mari, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita patut bersyukur jikalau kita sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Namun kita harus tahu ada banyak orang sekitar kita yang mereka belum diselamatkan, atau mereka belum mengenal, mereka belum memperoleh kasih karunia Tuhan, ya, keselamatan. Dan hal itu sudah dipercayakan kepada kita, orang-orang yang sudah dipilih untuk supaya menyampaikan kasih Kristus pada mereka, dan supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita kembali di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Nah, saya sengaja mengupas ayat ini ya, satu ayat ini dari belakang, saudara, yaitu yang pertama, mereka yang mengasihi Dia atau mereka yang mengasihi Allah. Demikianlah ya, di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, kita tahu bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih Allah tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, ya, orang-orang yang berdosa. Nah, tentunya Allah juga mau supaya setiap kita yang percaya kepada Dia, supaya kita juga mengasihi Dia dan diaplikasikan di dalam mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi saya katakan Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, pengorbanan Yesus adalah bukti bahwa itu adalah kasih Tuhan bagi kita. Dia mau juga supaya setiap kita ya mengasihi Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Dia, tidak menyakiti hatinya, tidak mendukakan Dia, ya. Dan kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang ada di dalam diri kita, yang kita tidak boleh menyakitkan Dia. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, dikatakan mereka yang mengasihi Allah. Ya, saya percaya ayat firman Tuhan ini dikatakan mereka akan diberikan kepada mereka yang mengasihi Allah dan mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, ini yang penting yang pertama, saudara. Jikalau kita ingin bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua, saudara, bagian yang kedua yaitu dipanggil sesuai rencana Allah. Ya, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga
dan keempat, ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan keempat, di sana dikatakan, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji nama Tuhan. Kita harus mengerti rencana Allah, ya, bagi kita. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Ya, Tuhan mau memakai kita semua sesuai dengan rencananya atau kehendaknya. Puji nama Tuhan. Setiap kita harus mulai mengerti rencana Allah atau untuk kita, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita setelah kita menikmati kasih-Nya. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Yang jelas saudara, setiap kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang, ya, untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jadilah garam dan terang di lingkungan saudara. Dunia sedang menjadi tawar, saudara. Ya, dunia yang dikuasai oleh si jahat ini dikatakan dalam kondisi yang tawar. Oleh sebab itu, dibutuhkan anak-anak Tuhan yang dapat menjadi garam, yang dapat menjadi garam, yang menyedapkan dunia ini. Nah, saudara, yang berikutnya juga dunia sedang dalam kegelapan, membutuhkan anak-anak Tuhan yang dapat menjadi terang, yang dapat menerangi dunia ini. Saudara, inilah yang penting bagi kita. Kita harus mengerti rencana Allah. Jikalau kita ingin, ya, Allah turut bekerja di dalam segala kehidupan kita. Kita harus mengerti rencana Allah. Kita harus mengerti kehendak Allah di dalam diri kita, yaitu supaya kita boleh menjadi garam dan terang, supaya kita menjadi kesaksian di hidup kita, sehingga kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, membawa orang-orang untuk mengenal akan kasih Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan. Karena itulah yang menjadi rencana Allah, karena itulah yang menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, jikalau kita sudah mengerti, ya, bahwa kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita, kita sudah menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kita sudah melakukan juga, ya, membalas kasih Tuhan dengan menyatakan kasih kita pada orang lain, dan kemudian kita sudah mengerti rencana Allah, kehendak Allah di dalam diri kita. Setelah kita dipanggil, diselamatkan, saudara, maka kita akan bisa benar-benar menikmati Allah turut bekerja. Ya, bagian yang ketiga, saya katakan Allah turut bekerja. Saudara, katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 19, ya, saudara, kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 28 tadi, ada kita melihat segala sesuatu, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, ini juga sangat tepat dengan apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Ya, segala keperluanmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, ya, baik di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Roh Allah pribadi yang ada di dalam diri kita itulah yang akan menolong kita, ya, yang akan menolong kita, asalkan kita benar-benar mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dan mengerti dan melakukan rencananya, kehendaknya bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, baru kita akan melihat bagian yang keempat, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagian yang keempat, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di dalam
Injil Matius pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji nama Tuhan, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, yang tentunya kebaikan untuk Tuhan, kebaikan untuk orang-orang sekitar kita, dan juga kebaikan untuk kita sendiri tentunya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tentunya kita aplikasikan dengan mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita, agar kebaikan-kebaikan Tuhan semakin dinyatakan bagi kita, agar kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita, dan akhirnya Bapa di surga yang dimuliakan. Nah, puji nama Tuhan. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, mari jikalau saudara ingin menikmati Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, jikalau kita semua ingin menikmati bahwa Allah benar-benar turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, mari kita akan mengasihi Tuhan, dan kita aplikasikan juga dengan mengasihi sesama manusia yang ada di sekitar kita, dan juga kita mengerti rencana Allah, supaya kita boleh menjadi garam dan terang, menjadi saksi bagi orang-orang lain di sekitar kita, sehingga pada akhirnya kita akan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati keselamatan. Siapa lagi saudara kalau bukan kita? Tuhan sudah tidak datang lagi ke dalam dunia untuk keselamatan jiwa-jiwa, tetapi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita supaya mereka boleh diselamatkan. Nah saudara, baru disitulah kita akan melihat bahwa Allah benar-benar akan turut bekerja di dalam kehidupan kita, turut bekerja di dalam segala sesuatu, sehingga membuat kita tidak perlu khawatir, sehingga membuat kita tidak perlu takut di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asal kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Nah saudara, dan semuanya tadi saya katakan akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat kita, kebaikan buat Tuhan, kebaikan buat sesama manusia, dan kebaikan untuk kita bersama, saudara, sehingga orang-orang lain akan melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan itu di saat kita menjadi kesaksian bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka, dan pada akhirnya Bapa di surga yang dimuliakan. Puji nama Tuhan. Demikianlah kiranya firman Tuhan ini, biar ini menjadi satu berkat bagi kita. Mari saudara, kita minta kepada Tuhan supaya kita bukan hanya sekedar mengerti firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar saya sudah sering mendengar ayat itu, saya sudah mengerti ayat itu, tetapi mari kita menghidupi firman itu, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Tuhan ingin setiap firman yang kita dengar itu bukan hanya kita mengerti, bukan kita hanya mendengar, tetapi kita akan melakukannya, sehingga orang lain bisa merasakan bagaimana kehidupan saudara, kehidupan kita bersama di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah menyatakan diri bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau terlebih dahulu Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi orang-orang lain di sekitar kami Tuhan, seperti Engkau juga mengasihi kami Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, dan pada akhirnya supaya mereka juga boleh diselamatkan. Itulah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itulah kehendak-Mu Tuhan. Engkau sudah memilih kami supaya kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, dan membawa mereka kepada Engkau, supaya mereka boleh mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka di saat kami sudah melakukan itu semua, kami akan menikmati bahwa Engkau benar-benar akan turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, sebab segala keperluan kami Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
sebab kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan, terlebih bagi Tuhan dan juga bagi orang lain, dan juga tentunya bagi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan. Bapa di surga saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan-pergumulan apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, Tuhan buka jalan. Kami sangat percaya Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan kami hadapi ini saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Engkau yang berjanji juga akan menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala malapetaka bahaya, jauhkan dari segala penularan virus corona Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami terus doakan juga buat anak-anak-Mu yang berdoa, beribadah di gereja, maupun mereka yang beribadah secara online. Berkati mereka semua dengan berkat yang sama ya Tuhan. Kami akan terus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kami masih dapat beribadah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti minggu-minggu yang lalu saya juga ingin menyampaikan pengumuman. Kita akan tetap setia di dalam mengikut Tuhan, baik saudara yang beribadah secara online ya maupun secara offline. Saudara, terima kasih saya ingin ucapkan juga buat Bu Karmiati, ya Bapak Ibu Yonatan yang sudah membuka rumahnya untuk beberapa jemaat bisa beribadah di sana. Saya ingin tetap pesankan, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, sering cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak, ya. Itu kemudian saya juga ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara yang beribadah ke gereja, jangan lupa selalu mengisi checklist, ya, selalu mengisi checklist Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saat Bapak Saudara merasa saudara merasa sakit ya atau kurang sehat, sebaiknya saudara tidak usah mengisi checklist dan juga tidak usah datang beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara bisa beribadah secara online. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang habis bepergian ke luar kota, ya, atau ada tamu-tamu yang dari luar kota, ya, disarankan supaya tetap beribadah secara online saja. Ya, kemudian juga yang usianya 13 tahun ke bawah dan juga 60 tahun ke atas tetap beribadah secara online. Ataupun Bapak Ibu Saudara yang mempunyai sakit bawaan, ya sebaiknya tetap beribadah di rumah saja. Nah, kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Ya, kita tetap doakan terus supaya pandemi ini cepat berakhir dan kemudian kita bisa bersama-sama beribadah bersama-sama seperti yang lalu-lalu untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Saudara tetap gereja tetap dibuka setiap jam 9 sampai jam 12, yaitu memberikan kesempatan bagi Bapak Saudara yang akan memberi persembahan maupun persepuluhan. Silakan datang jam 9 sampai jam 12 siang. Silakan Bapak Saudara boleh datang. Dan bagi Bapak Saudara yang datang beribadah ke gereja, ya, jangan lupa semua persembahan disiapkan di rumah, dimasukkan di dalam amplop dan bisa dimasukkan di kotak persembahan atau di kantong, ya, persembahan yang disiapkan pada waktu selesai ibadah. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.